Ada kekuatan tertentu di dalam dirimu yang tidak akan pernah muncul ketika hidupmu tenang, damai, dan aman. Ia tidak suka panggung yang terang, ia tidak suka dipamerkan. Ia seperti binatang buas yang sedang tidur di hutan paling dalam. Tenang, tidak mengganggu, tapi begitu kamu dikejar sampai terpojok ke ujung tebing, binatang itu akan bangkit dan melindungimu dengan taring dan cakarnya. Ironisnya, kamu tidak akan pernah tahu bahwa kekuatan itu ada, sampai kamu dipaksa untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Orang-orang menyebutnya ketahanan, intuisi, tekad, atau bahkan keajaiban. Tapi bukan itu. Ini bukan sekadar tentang semangat pantang menyerah atau motivasi pagi yang basi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih primitif dan murni. Insting bertahan hidup yang menyala bukan karena kamu ingin menang, tapi karena kamu tidak mau mati dalam keadaan kalah. Berikut ini 7 bentuk kekuatan tersembunyi yang hanya akan keluar ketika kamu sudah tidak punya pilihan lagi kecuali bangkit, melawan, atau hancur. Pertama, keberanian yang tidak terdidik. Keberanian paling murni tidak datang dari pelatihan atau teori. Ia muncul saat kamu sudah tidak punya tempat untuk lari dan satu-satunya jalan keluar adalah maju. Kamu tidak akan merasa siap, kamu akan gemetar, tapi kamu tetap maju. Itu bukan keberanian yang elegan, itu keberanian yang penuh luka, penuh amarah, dan berlumur rasa takut yang kamu telan mentah-mentah sambil menendang pintu kenyataan. Saat kamu terpojok, pikiranmu berhenti berdebat. Semua teori omong kosong di kepalamu mendadak hilang dan hanya tersisa satu pertanyaan. Apa yang harus aku lakukan sekarang agar tidak hancur? Di situ keberanian muncul. Ia tidak memakai jubah, tidak memberi pidato, dan tidak butuh pujian. Ia hanya bekerja dalam diam, memaksamu melangkah, bahkan ketika lututmu sudah mau patah. Keberanian ini tidak peduli kamu malu, takut, atau merasa bodoh. Ia hanya tahu satu hal, kamu harus jalan terus. Dan anehnya, setelah kamu lewat dari titik itu, kamu akan menoleh ke belakang dan heran, kok bisa aku bertahan? Jawabannya adalah, karena kamu tidak punya pilihan lain. Dan dari ketidakadaan pilihan itulah, kekuatan ini tumbuh seperti tanaman liar di tanah tandus. Keberanian ini bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk disimpan. Ia bukan milikmu untuk dibanggakan, tapi untuk diingat. Karena lain kali saat kamu terpojok lagi, kamu tahu bahwa kamu pernah punya sesuatu di dalam dirimu yang lebih kuat dari rasa takutmu sendiri. Kedua, fokus yang mengerucut tajam. Ketika hidupmu tenang, pikiranmu jalan kemana-mana. Kamu memikirkan 1000 kemungkinan, 500 skenario gagal, dan 30 cara agar tidak terlalu capek. Tapi ketika kamu sudah terpojok di ujung jurang dan tidak ada jalan kembali, pikiranmu menyempit, terfokus, dan jadi senjata yang mematikan. Kamu tidak lagi berpikir, bagaimana kalau gagal? Kamu cuma berpikir satu hal, apa yang harus dilakukan sekarang? Titik. Di saat-saat kritis, kamu mendadak jadi sangat jernih. Kamu tahu siapa yang harus kamu percaya, keputusan mana yang harus kamu ambil, dan energi mana yang harus kamu buang. Semua distraksi mendadak tidak penting. Orang-orang yang biasanya berisik di kepalamu tiba-tiba hening. Bahkan rasa takut pun mulai kehilangan daya cengkeramnya karena kamu terlalu fokus untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Fokus semacam ini tidak bisa diajarkan. Ia tidak bisa dipelajari dari buku, seminar, atau podcast motivasi. Ia hanya muncul saat kamu tidak punya waktu untuk ragu. Dan itulah ironi tragisnya. Kamu baru bisa benar-benar hidup dalam kejernihan saat hidupmu sedang diambang kehancuran. Fokus ini adalah semacam konsentrasi yang dipicu oleh rasa tidak mau kalah dan tekanan. Setelah kamu merasakannya, kamu tahu bahwa kamu tidak akan pernah melihat hidup dengan cara yang sama. Kamu akan tahu bahwa banyak hal yang kamu anggap penting sebenarnya hanya distraksi. Dan kamu akan mulai merindukan momen-momen terpojok itu, bukan karena kamu suka kesulitan, tapi karena disitulah kamu merasa paling hidup. Ketiga,
Daya tahan yang tidak pernah kamu latih. Ada batasan fisik dan mental yang kamu kira tidak bisa kamu lewati, sampai kamu benar-benar harus melampauinya. Dan di titik paling bawah itulah kamu akan menemukan daya tahanmu yang sebenarnya. Ini bukan stamina yang bisa kamu latih di gym, bukan juga mental baja yang dibentuk lewat afirmasi kosong. Ini adalah semacam kemampuan bertahan karena tidak ada pilihan lain. Kamu mungkin belum pernah berjalan sejauh itu dalam hidupmu, tapi ketika kamu terpaksa, tubuh dan jiwamu akan tetap menyeretmu meski kamu sudah mau menyerah. Rasa sakit yang dulu kamu kira tak tertahankan, ternyata bisa kamu tanggung. Rasa lelah yang dulu kamu kira akan membunuhmu, ternyata hanya membuatmu lebih keras. Dan emosi yang kamu kira akan menghancurkanmu, ternyata bisa kamu peluk dan tetap jalan terus. Daya tahan ini muncul dari sisa-sisa yang tersisa saat segalanya sudah kamu keluarkan. Ia hidup dari ampas tenaga terakhirmu, dari detak jantung yang dipaksa bertahan, dari nafas yang kamu hisap sambil menangis, sambil tetap berdiri. Ia tidak cantik, tidak glamor, dan tidak heroik, tapi ia nyata, dan ia menyelamatkanmu. Setelah kamu pernah bertahan dalam kondisi itu, kamu tidak akan lagi percaya pada batas. Kamu akan tahu bahwa batas itu fleksibel, bisa dilampaui, bisa diretas, dan bisa dihancurkan. Daya tahanmu bukan tentang seberapa kuat kamu saat segalanya mudah, tapi tentang seberapa jauh kamu bisa tetap berjalan ketika semua sudah membuatmu ingin mati saja. Keempat, intuisi yang tajam seperti pisau di leher. Saat kamu dalam tekanan, otak logismu sering terlalu lambat untuk menanggapi. Tapi disitulah intuisi bekerja, cepat, diam-diam, dan presisi. Kamu tidak tahu kenapa kamu mengambil jalan itu, kenapa kamu bicara seperti itu, atau kenapa kamu memilih diam, tapi entah kenapa semuanya tepat. Intuisi bukan sekadar perasaan, ia adalah sistem navigasi bawah sadar yang menyerap semua sinyal, pola, dan pengalamanmu selama ini, lalu memuntahkannya dalam bentuk keputusan sepersekian detik. Ketika kamu dipaksa bertahan hidup, kamu akan makin peka terhadap detail kecil yang selama ini kamu abaikan. Ekspresi wajah orang, nada suara, getaran ruang, bahkan aura situasi, semua jadi penting. Kamu belajar membaca situasi seperti hewan liar, membaca ketakutan musuhnya. Kamu tahu siapa yang bisa dipercaya, siapa yang harus dijaga jarak, dan kapan harus mundur sebelum segalanya terlambat. Intuisi seperti ini hanya aktif ketika logika mulai gagal. Ia muncul saat kamu sudah terlalu capek berpikir tapi masih harus memilih. Dan seringkali, keputusan yang diambil lewat intuisi jauh lebih benar daripada hasil analisis panjang yang kamu banggakan. Karena intuisi bukan hanya dari kepala, ia berasal dari seluruh tubuhmu yang pernah terluka, pernah kalah, dan pernah belajar dalam diam. Setelah kamu mempercayai intuisi dalam keadaan darurat, kamu akan mulai mendengarkannya bahkan di saat damai. Karena kamu tahu, ketika hidup menuntut kecepatan dan ketepatan, instingmu bisa lebih tajam dari logikamu sendiri. Kelima, harga diri yang bangkit dari reruntuhan. Saat semua orang meninggalkanmu, saat reputasimu hancur, saat kamu diinjak dan dianggap sampah, disitulah kamu tahu berapa nilai dirimu yang sesungguhnya. Kalau kamu masih bisa berdiri dan berkata, "Aku tetap akan jalan meskipun semua orang menertawakanku," maka di titik itulah harga dirimu tidak lagi bergantung pada pujian atau validasi murahan dari orang lain. Harga diri semacam ini bukan yang kamu dapat dari prestasi atau status sosial. Ini harga diri yang kamu temukan di puing-puing hidupmu saat kamu menggali dengan tangan sendiri dan menemukan bahwa dirimu ternyata masih utuh meski dicabik habis. Bukan versi ideal dirimu yang kamu banggakan, tapi versi mentah, berdarah, dan setengah gila yang masih memilih untuk tidak menyerah. Ketika kamu terpojok dan kamu tetap tidak mau mengkhianati prinsipmu, tetap tidak mau mencari muka demi selamat, tetap tidak mau menjual integritasmu, maka kamu telah melampaui banyak manusia yang tampak sukses tapi kosong di dalam.
Karena hanya orang yang sudah jatuh sejatuh-jatuhnya dan tetap tidak mau jadi penjahat, yang tahu rasanya berdiri dengan harga diri yang murni. Harga diri yang bangkit dari reruntuhan adalah kekuatan yang tidak bisa dibeli. Ia tidak bisa ditiru, tidak bisa dibuat-buat. Ia muncul dari luka dan keteguhan. Dan setelah kamu memilikinya, kamu tidak akan pernah takut kehilangan apapun lagi. Karena kamu tahu, kamu sudah pernah kehilangan semuanya, tapi tetap tidak kehilangan dirimu sendiri. Keenam, kemarahan yang suci dan memberdayakan. Ada jenis kemarahan yang merusak dan membakar segalanya, tapi ada juga kemarahan yang justru menyelamatkanmu dari kehancuran. Itu bukan kemarahan karena ego terluka, tapi kemarahan yang lahir dari titik nadir, dari rasa muak, karena kamu tahu kamu terlalu lama diam, terlalu lama diinjak, terlalu lama menahan rasa sakit yang sebenarnya tidak pantas kamu tanggung. Saat kamu terpojok dan semua orang menganggapmu lemah, kemarahan semacam ini bisa muncul sebagai dorongan yang suci, bukan untuk balas dendam, tapi untuk merebut kembali dirimu sendiri. Kamu marah karena akhirnya kamu sadar, cukup sudah, tidak ada yang akan menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Dan dari kemarahan itulah muncul kekuatan untuk menolak jadi korban selamanya. Kemarahan ini bukan soal berteriak, mengamuk, atau membabi buta. Justru sebaliknya, ia tenang, tajam, dan sangat terfokus. Ia bisa membuatmu memutuskan hubungan yang meracuni jiwamu, keluar dari tempat yang merendahkanmu, atau menantang ombak besar hanya dengan satu tekad: aku tidak akan mati dalam diam. Jika kamu pernah merasakan kemarahan yang seperti ini, kamu akan tahu bahwa tidak semua kemarahan itu buruk. Ada kemarahan yang bisa menyelamatkan hidupmu dan memberimu semangat untuk berjalan lagi. Tapi hanya akan muncul ketika kamu benar-benar terdesak dan tidak ada pilihan lain selain menyatakan perang terhadap kepengecutanmu sendiri. Ketujuh, keteguhan yang lahir dari kepasrahan total. Ini bagian paling aneh dari kekuatanmu. Kadang, justru ketika kamu menyerah secara total, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bukan menyerah kepada keadaan, tapi menyerah kepada keinginan untuk mengontrol semuanya. Kamu berhenti berusaha menyelamatkan citra, menyelamatkan rencana, menyelamatkan apa yang sudah tidak bisa diselamatkan. Dan dari titik itu, kamu mulai bergerak tanpa beban. Saat kamu sudah terpojok dan tidak ada jalan keluar, satu-satunya ruang yang tersisa adalah ke dalam. Kamu mulai pasrah, tapi pasrah yang bukan berarti mati rasa, melainkan pasrah yang membuatmu jadi tenang. Kamu mulai menerima bahwa tidak semua bisa kamu kendalikan, dan justru dari sana kamu mendapat keteguhan. Kamu tidak lagi panik, tidak lagi tergila-gila mengejar solusi. Kamu hanya fokus pada satu langkah berikutnya, tanpa berharap dunia akan berubah sesuai keinginanmu. Keteguhan ini bukan dari kekuatan fisik atau kekerasan hati, tapi dari keheningan batin. Semakin kamu tidak menggenggam apapun, semakin kamu jadi tak terguncangkan. Dan di tengah kekacauan, kamu akan berdiri seperti batu karang yang tidak bisa dipindahkan. Kamu bisa dihantam ombak, tapi kamu tidak hanyut. Kekuatan semacam ini hanya datang dari kamu yang pernah melepaskan semuanya. Dan setelah itu, kamu akan paham. Semakin kamu ikhlas, semakin kamu tidak takut. Dan semakin kamu tidak takut, semakin kamu tidak bisa dikalahkan. Kamu tidak akan tahu seberapa kuat kamu, sampai kamu benar-benar tidak punya pilihan. Kekuatan-kekuatan ini tidak pernah muncul saat kamu duduk nyaman di zona aman. Mereka lahir dari luka, tekanan, keterdesakan, dan keterpurukan. Tapi justru dari situlah kamu bangkit, bukan sebagai versi terbaik dari dirimu, tapi sebagai versi yang paling jujur, paling utuh, dan paling tak tergoyahkan. Jadi, jika lain kali hidup menekanmu sampai habis, jangan buru-buru mengeluh. Mungkin itu saatnya sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu akhirnya terbangun.